selamat berjumpa lagi dengan Bu Siti. Oke teman-teman, coba tebak Ibu ada di mana nih? Pasti kalian tahu dong, Ibu sekarang ada di Taman Edukasi. Biasanya kalian kalau istirahat suka main ke sini ya. Oke, mudah-mudahan segera ke sini ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Nah, ada aturan dalam bermain di rumah, kemudian juga ada benda-benda di sekitar rumahmu, dan juga ada tentang perkalian. Pokoknya seru deh. Oke teman-teman, jangan sampai kalian ketinggalan dulu. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, jangan lupa kita tekuk tematik dulu yuk. Tematik mudah, menyenangkan, Allahu Akbar. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian, siapa di rumahnya yang punya mainan? Oh, iya Ibu tahu. Iya kamu punya. Ibu tahu nih. Coba Ibu akan sebutkan apa saja sih mainan yang ada di rumah. Nah, diantaranya boneka. Siapa yang punya boneka di rumah? Nah, biasanya nih yang anak putri punya boneka. Ini salah satu contoh mainan yang bisa dimainkan di rumah ya, boneka. Kemudian mobil-mobilan. Ini biasanya yang main mobil-mobilan itu adalah anak laki-laki. Nah, misalnya nih kamu punya adik laki-laki dan kamu sedang bermain sama adik. Kamu main boneka, adikmu juga main mobil-mobilan. Ada lagi nih teman-teman. Nah, siapa yang tahu tentang monopoli? Nah, ini seru ya kalau main di rumah, bisa sama ayah, sama bunda, sama kakak, dan sama adik. Nah, ini juga bisa teman-teman. Sini ada ular tangga, ada ludo, juga ada catur. Nah, jadi banyak ya permainan yang bisa dimainkan di rumah. Satu lagi ya, akan Ibu berikan contohnya, yaitu ada yang tahu tidak ini apa? Ini adalah congklak. Biasanya yang main seringnya sih anak perempuan. Di rumah bisa juga kamu main dengan bunda. Nah, bisa juga dengan kakak. Tapi bisa juga dengan ayah. Nah, teman-teman, itulah contoh beberapa permainan yang bisa dimainkan di rumah. Oke. Tapi bagaimana caranya supaya bermainnya jadi rukun? Nah, ternyata teman-teman, bermain itu juga ada aturannya. Contohnya nih, seperti bermain congklak. Nah, bermain congklak aturannya dimainkan oleh 2 orang, ya. Kemudian permainan tadi monopoli bisa dilakukan oleh 4 orang. Nah, itu peraturannya ya. Kemudian kalau yang menang seperti apa, Bu? Nah, misalnya kalau monopoli dikocok yang banyak tuh jumlah dadunya, nanti dia duluan yang mulai bermain. Nah, sama kayak misalnya main congklak. Main congklak juga jika bijinya itu banyak dibandingkan oleh lawannya, maka dia dan dia menang, masuk ke area terakhir, permainan terakhirnya, maka dia akan dinyatakan menang. Itu aturannya. Oke, itu sebagian aturan yang ada di rumah kita bermain.
biasanya kan kalau lagi bermain ada ya yang kadang-kadang ternyata ya adik kalah, akhirnya adik nangis. Nah, bagaimana caranya adik tidak nangis? Kamu berikan semangat sama si adik. Kalau menang atau kalah itu sudah biasa, Dek. Tapi kalau kalah jangan sedih. Namanya juga permainan. Nah, jadi adiknya nggak perlu nangis. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini adalah aturan-aturan bermain. Ada lagi ya, teman-teman, aturan-aturan di rumah. Apa coba diantaranya? Ada yang tahu tidak? Iya, betul. Bangun tidur. Ada peraturannya. Kapan kita bangun tidur? Nah, aturan selain bermain ada aturan yang lainnya, itu bangun tidur. Kapan ya, Bu? Nah, sewaktu terdengar suara azan. Nah, itu waktunya kalian bangun tidur untuk menunaikan sholat subuh. Kemudian ada lagi aturan di rumah. Oh iya, Bu, aku ada peraturan di rumah. Setelah bangun tidur dan sholat, aku merapikan tempat tidur. Kemudian ada lagi mandi, bersih-bersih badan. Lalu kalau hari sekolah menggunakan seragam dan sarapan. Itu salah satu aturan di rumah ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di malam hari, Bu Siti, oh iya ada aturannya, tidak boleh tidur terlalu malam. Itu adalah contoh-contoh aturan-aturan di rumah dan aturan-aturan bermain. Teman-teman, sekarang kita saksikan video berikut ini. Coba teman-teman amati benda-benda di sekitarmu, apakah bentuk dan warnanya sama semua? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Benda yang berbentuk lingkaran, contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran, ada koin, ada tempat CD, jam, roda, cincin, ban, piring, permukaan mangkok, permukaan kaleng, tutup kaleng, kemudian ada pizza. Benda yang berbentuk persegi, ada papan catur, ada bingkai, ada jam, kemudian juga ada ubin atau lantai ya. Nah, benda yang berbentuk persegi panjang ada buku tulis, papan tulis, jendela. Ada juga benda yang berbentuk segitiga, ada papan peringatan, ada penggaris, ada hanger, ada sandwich, ada bendera, atap rumah. Benda yang berbentuk tabung ada kaleng, pipa, gelas, baterai. Ada benda yang berbentuk kubus, ada dadu, kotak, rubik, kardus, dan sebagainya. Benda yang berbentuk balok ada lemari, penghapus, kulkas, dan juga kardus. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat di sekitar kita ada meja, kursi, lemari,
rak, pensil. Nah, benda padat adalah contohnya yang paling banyak, yaitu benda padat. Contoh benda cair di sekitar kita ada madu, sirup, minyak, saus, kecap, dan air. Contoh benda gas di sekitar kita ada balon. Balon sebenarnya adalah benda padat, namun diisi oleh gas. Makanya dia menjadi termasuk contoh benda gas. Kemudian ada juga asap. Asap juga benda gas ya teman-teman. Kemudian ada tabung. Nah, tabung gas, tabungnya itu adalah benda padat, namun isinya merupakan gas. Ada asap dan juga ada uap dari air. Itu juga merupakan benda gas. Oke teman-teman, tadi kalian sudah melihat video yang tentang benda-benda di sekitar rumahmu, ya. Nah, ada benda hidup atau makhluk hidup lah ya, yang ada di sekitar rumah, yaitu pohon. Ada pohon yang berbunga dan ada pohon yang berbuah. Nah, di sini Ibu sudah memetik beberapa bunga. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Nah, kita akan menjumlahkan bunga-bunga yang sudah Ibu petik tadi dan sudah Ibu gambarkan ini. Nah, teman-teman, penjumlahan ini namanya perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Kenapa berulang? Karena di jumlahnya berulang-ulang. Nah, ini dia contohnya teman-teman. Di sini Ibu menyiapkan ada 4 tempat. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini kita tulis 4 ya. Nah, 4 berarti ada 4 namanya wadahnya atau tempatnya ya. Wadahnya. Nah, wadah ini berisi masing-masing ada 3 bunga. Nah, 3 ini kita sebut isinya. Lalu kita kalikan. Apa perkalian tadi teman-teman? Nah, penjumlahan berulang. Jadi kita ulang-ulang penjumlahannya, yaitu 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi isinya ada 3, wadahnya ada 4. Jadinya 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi penjumlahan 3 sebanyak 4 kali sama dengan 12. Nah, atau ada lagi contohnya, Ibu memiliki 4 piring. Nah, ini namanya apa tadi teman-teman? Wadah ya. Wadahnya ada 4. Wadahnya berbentuk kotak teman-teman. Nah, setiap kotak berisikan 2 donat. Nah, 2 donat. Jadi 4 dikali 2 ini isinya. Jangan lupa isinya. Nah, isinya 4 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Nah, jadi 2-nya ada 4 kali. Nah, jadi di sini penjumlahan 2 sebanyak 4 kali sama dengan 8. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tadi di rumah ada 12 bunga dan ada 8 donat. Nah, begitu teman-teman. Ini namanya perkalian.
Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Oke, tadi ada apa aja teman-teman? Ada tentang aturan bermain, kemudian ada benda-benda di sekitar rumahmu, kemudian juga ada tentang konsep perkalian. Semoga semuanya paham ya yang tadi sudah Ibu berikan pada kalian. Oke, dan jangan lupa salam sehat dari Bu Siti. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.